Hai semua, di video kali ini aku mau membuat jajan pasar yang cukup sering kita jumpai di bakwan kue. Rasanya enak, di dalamnya ada isian pasta kacang hijau. Kalau dimakan saat masih panas kulitnya masih garing. Yuk langsung saja kita lihat resepnya dan buat sama-sama. Untuk bahan pasta kacang hijau kita siapkan 250 gram kacang hijau. Ini sudah dicuci bersih dan sudah direndam semalaman ya. Nah, kita sudah rebus dulu ya airnya sampai mendidih, kemudian masukkan kacang hijau. Kita rebus kacang hijau sampai empuk dan matang. Nah, kalau sudah empuk dan matang, sekarang kita angkat kacang hijaunya. Selanjutnya, kita tiriskan dulu. Nah, setelah kacang hijaunya dingin, kita masukkan ke dalam mangkok blender. Kemudian kita tambahkan 150 gram gula pasir. Masukkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian kita tambahkan 200 ml santan. Nah, agar warna pasta kacang hijaunya menarik, kita tambahkan warna hijau muda atau boleh pakai pasta pandan. Putar blendernya, kita haluskan bahan pasta kacang hijau, tapi tidak perlu sampai terlalu halus. Selanjutnya kita pindahkan ke teflon. Kemudian tambahkan 1,5 sendok makan minyak sayur. Lalu masukkan 2 lembar daun pandan, dirobek-robek ya daun pandannya ya agar aroma pandannya keluar. Nah, sekarang kita aduk dulu sampai tercampur rata. Sekarang kita masak pasta kacang hijau sampai kering dan sampai kalis. Nah, ini pasta kacang hijaunya sudah kalis. Sekarang kita angkat ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Kalau sudah tidak lengket di tangan seperti ini, artinya ini sudah kalis ya. Nah, sekarang kalau sudah dingin, kita ambil 1 sendok makan pasta kacang hijau. Ini kalau ditimbang beratnya kurang lebih 20 gram. Selanjutnya kita bentuk bulat. Nah, kalau sudah dibentuk semuanya, kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita buat adonan kulit. Masukkan ke dalam mangkok 250 gram tepung ketan. Tambahkan 3 sendok makan tepung beras. Selanjutnya masukkan 3 sendok makan gula pasir. Ini aku blender sebentar ya, atau bisa juga pakai gula halus. Selanjutnya tambahkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian masukkan 100 gram kentang yang sudah direbus dan sudah dihaluskan ya. Sekarang ini kita aduk dulu sampai rata. Setelah itu tambahkan 225 ml santan panas ya, agar tekstur tepungnya lembut, lentur dan mudah dibentuk. Kemudian kita tambahkan 2,5 sendok makan minyak sayur. Kita aduk dulu dengan spatula karena ini masih panas ya. Nah, sekarang kita ulen dengan tangan sampai adonannya kalis. Nah, sekarang adonannya sudah kalis, ini sudah siap diisi dan dibentuk.
Ini adonannya aku tutup dengan plastik ya, agar tidak kering. Kita ambil 1 sendok makan adonan kulit, agak munjung ya. Nah, ini kalau ditimbang beratnya kurang lebih 25 gram. Nah, 1 sendok makan seperti ini ya. Ini kalau ditimbang beratnya kurang lebih 25 gram. Sekarang kita pipihkan adonannya, kemudian buat cekungan. Masukkan pasta kacang hijau, kemudian ini kita tutup dan bentuk bulat. Nah, kita rapikan ya, kita bentuk bulat seperti ini. Selanjutnya siapkan wijen secukupnya. Sekarang kita celup onde-onde ke dalam air. Celupnya sebentar saja ya, asal basah. Kemudian ini kita angkat, lalu pindahkan ke wijen. Masukkan onde-onde, celupnya asal basah saja ya. Untuk ini hanya untuk merekatkan wijen, kita pindahkan ke wijen. Nah, sekarang kita balur dengan wijen. Supaya wijennya tidak lepas pada saat digoreng, nah kita tekan-tekan seperti ini ya, kita remas-remas agar wijennya menempel dengan baik. Sekarang kita masukkan onde-onde di minyak yang belum begitu panas ya. Ini tipsnya agar onde-ondenya tidak meletus. Nah, ini minyaknya sudah mulai panas ya. Kita goreng onde-onde dengan api kecil sampai mengembang atau sampai onde-ondenya mengapung. Dan nanti kelihatan ya bentuknya lebih besar dari bentuk semula. Nah, ini onde-ondenya sudah terlihat mengapung dan kalau ditimang-timang terasa ringan, bentuknya juga lebih besar dari bentuk semula. Sekarang kita angkat ya. Nah, untuk ide jualan, bisa dijual per piece, dimasukkan ke dalam kantong plastik, atau mau dimasukkan ke box mika isi 6 seperti ini juga bisa. Terima kasih sudah menonton, support terus Lin's Cake Channel ya dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, ini onde-onde yang kita buat tadi ya, bentuknya bulat, kopong, dan kokoh, anti kempes. Nah, kalau digoncang-goncang isiannya juga ikut goncang-goncang ya. Yuk, sekarang kita lihat bagian dalamnya. Nah, bentuk onde-ondenya terlihat kopong ya. Rasanya enak, manisnya pas, tekstur kulitnya empuk, anti kempes, dan isian pasta kacang hijaunya juga enak dan wangi. Nah, selamat mencoba ya, semoga bisa bermanfaat. Di video kali ini aku mau buat kue jajan pasar khas dari Palembang. Rasanya enak sekali, manis, wangi gula merah, dan teksturnya kenyal-kenyal. Nah, yuk langsung saja ya, kita simak videonya dan buat sama-sama. Pertama kita siapkan panci kecil, masukkan 150 gram gula merah, kemudian tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Selanjutnya masukkan 450 ml santan, kemudian tambahkan 2 lembar daun pandan. Sekarang ini kita masak ya sampai gulanya larut.
Nah, ini sudah mendidih ya, dan gulanya juga sudah larut. Sekarang kita angkat ya. Selanjutnya kita diamkan larutan santan dan gula merah sampai hangat. Sekarang kita siapkan setengah butir kelapa yang diparut kasar, kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Nah, ini kita aduk ya sampai tercampur rata. Setelah itu kita tambahkan 2 lembar daun pandan. Disobek-sobek ya daun pandannya ya, agar aroma pandannya lebih wangi. Kemudian ini kita selipkan di bagian bawah. Sekarang kita panaskan panci kukusan sebelumnya, lalu masukkan kelapa parut, kita kukus selama 15 menit. Nah, jika sudah dikukus selama 15 menit, sekarang kita angkat ya. Selanjutnya, siapkan wadah mangkok, kita masukkan 250 gram tepung ketan, kemudian tambahkan 75 gram tepung beras. Lalu masukkan 50 gram tepung tapioka. Kemudian tambahkan seperempat sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Sekarang kita masukkan larutan santan dan gula merah. Kita aduk cepat supaya tidak menggumpal. Sekarang kita tuang sisa larutan santan dan gula merah. Kemudian ini kita aduk ya sampai tercampur rata. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata. Sekarang kita saring dulu adonannya ya, agar tidak ada tepung yang masih bergerindil. Sekarang kita siapkan cetakan motif twister yang seperti ini. Nah, agar kuenya tidak lengket, kita oles tipis cetakannya dengan minyak sayur. Selanjutnya, kita tuang adonan kue ulen-ulen sampai penuh. Kita panaskan panci kukusan sebelumnya, masukkan kue, kita kukus kue selama 20 menit dengan api sedang. Nah, setelah dikukus selama 20 menit, sekarang kita angkat kue ulen-ulennya. Nah, setelah kuenya dingin, sekarang kita lepaskan dari cetakan ya. Dicongkel sedikit ya dengan tusuk gigi. Nah, hasilnya seperti ini, cantik banget. Nah, ini untuk ide jualan ya, kita masukkan ke dalam box mika, isi dulu kelapa parut. Kemudian kita masukkan kue ulen-ulen, isi 2 pieces seperti ini ya. Boleh juga ya di bagian tengahnya ini kita tambahkan kelapa parut. Kemudian kita hias sedikit ya dengan potongan daun pandan. Nah, terima kasih sudah menonton ya. Support terus Lin's Cake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, ini ya kue ulen-ulen kekinian yang kita buat tadi. Tampilannya jadi cantik sekali dicetak seperti ini. Jadi kita tidak perlu repot memotong kue. Nah, kita lihat teksturnya ya. Nah, kalau ditarik teksturnya lembut dan kenyal-kenyal seperti ini. Yuk kita cobain ya. Rasanya enak sekali, manisnya pas, wangi gula merah dan teksturnya lembut dan kenyal. Cocok banget buat ide jualan dan ide kue untuk acara.
Halo, selamat datang di Landscape Channel. Hai semua. Di video kali ini aku mau buat kue putri mandi atau kue Bugis mandi. Kue ini favorit dan disukai banyak orang. Aku sering sekali lihat ada jajan pasar ini di bakulan kue. Rata-rata pasti ada menjual jajan pasar ini. Nah, kali ini aku mau bikin dengan warna-warna ceria dan dimasukkan ke dalam takir dari daun pisang. Hasilnya cantik sekali. Rasa kue sudah pasti enak, lembut, kenyal, manis, dan gurih. Yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Pertama, kita buat dulu takir daun pisang. Siapkan daun yang sudah dicuci bersih atau dilap, kemudian dilalur di atas api kompor. Setelah itu gunting bulat diameter 12 cm. Lalu kita dempetkan rangkap dua seperti ini, kemudian dilipat dua. Setelah itu kita lipat lagi ke sini. Setelah itu kita buka daunnya, lalu kita tekuk sedikit di tempat yang ada bekas lipatan garis tadi. Kita tekuk sedikit lalu di staples. Nah, ini di seberangnya kita tekuk lagi. Kemudian di staples ya. Boleh pakai lidi ya kalau ada lidi. Nah, ini di tempat yang bekas lipatan garis kita tekuk lagi ya seperti ini ya. Lalu kita staples. Nah, kemudian di sisi seberangnya ya kita tekuk juga. Kemudian ini di staples. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita mau bikin unti kelapa. Siapkan 50 gram gula merah, masukkan ke dalam panci kecil. Kemudian tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Lalu masukkan 150 ml air. Selanjutnya ini kita masak sampai gula larut. Nah, setelah mendidih dan gulanya sudah larut, matikan api kompor, kita angkat. Selanjutnya siapkan setengah butir kelapa yang sudah diparut kasar, kita masukkan ke dalam teflon. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian kita tambahkan 2 lembar daun pandan. Sobek-sobek daun pandan agar wangi aroma pandannya keluar. Setelah itu masukkan larutan gula merah sambil disaring. Sekarang kita masak unti kelapa sampai larutan gula menyusut sampai agak kering. Nah, jika unti kelapanya sudah agak kering seperti ini, larutan gulanya sudah menyusut, sekarang kita angkat ya. Selanjutnya kita siapkan wadah atau mangkok mixing, lalu masukkan 250 gram tepung ketan, kemudian tambahkan 75 gram terigu protein sedang. Lalu masukkan 3 sendok makan gula pasir. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Sekarang aduk bahan kering sampai tercampur rata. Setelah itu masukkan 250 ml santan panas. Kemudian tambahkan 2 sendok makan minyak sayur. Selanjutnya kita aduk dulu dengan spatula karena ini masih panas. Sekarang kita ulek dengan tangan sampai rata dan kalis. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata dan kalis. Sekarang kita bagi adonannya menjadi 3 bagian karena ini aku mau buat 3 warna ya. Yang pertama aku kasih warna hijau muda, boleh pakai pasta pandan. Bagian yang kedua aku kasih warna pink. Adonan yang ketiga aku kasih warna ungu. Selanjutnya kita aduk masing-masing warna sampai tercampur rata. Sekarang kita ambil setengah sendok makan adonan kulit. Kemudian kita bentuk cekung seperti mangkok.
Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kita masukkan unti kelapa. Selanjutnya ini tinggal ditutup rapat, kemudian dibentuk bulat. Adonan kulitnya ini bagus banget, teksturnya lembut, mudah dibungkus dan tidak retak. Nah, kita bentuk bulat seperti ini. Selanjutnya kita rebus air sampai mendidih, lalu masukkan kue putri mandi. Nah, agar kuenya tidak lengket dan kering, kita tambahkan sedikit minyak sayur. Kemudian ini kita rebus ya, sampai mendidih, mengapung, dan sampai matang. Nah, ini kuenya sudah mengapung, tapi jangan langsung diangkat ya. Kita masak dulu sebentar lagi. Tunggu sampai kue kelihatan lebih besar dari sebelumnya. Sekarang kita lihat lagi kue putri mandinya. Nah, ini bentuk kuenya sudah kelihatan lebih besar dari sebelumnya ya. Sekarang kita angkat. Sekarang kita bikin fla santan. Siapkan 5,5 sendok makan tepung beras. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam. Lalu siapkan 1 liter santan dari 1 butir kelapa. Kita masukkan santan ke tepung beras. Masukkan sedikit dulu ya. Sekarang kita aduk sampai rata dan tidak bergerindil. Nah, kalau sudah tercampur rata dan tidak bergerindil, kita masukkan semua santan. Kemudian diaduk rata. Selanjutnya tambahkan 2 lembar daun pandan. Sekarang kita masak fla atau saus santan sampai mengental dan meletup-letup. Nah, ini fla santannya sudah meletup-letup. Kita matikan dulu api kompornya ya, kemudian angkat fla santan. Selanjutnya untuk ide jualan, kita tuang dulu fla santan, masukkan ke dalam takir daun pisang. Setelah itu, masukkan kue putri mandi atau kue bugis mandi, kita isi 3 buah seperti ini. Terima kasih sudah menonton, support terus Lin's Cake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, ini dia kue putri mandi atau kue bugis mandi. Cantik banget, dikemas dalam takir daun seperti ini. Warnanya juga bagus ya. Nah, seperti ini tampak bagian dalam dari kue putri mandi atau kue bugis mandi. Yuk kita cobain. Rasanya enak banget, teksturnya kenyal dan lembut. Saus atau fla santannya gurihnya pas. Rasanya enak dan pas banget. Mas try ya. Selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Halo, selamat datang di Lin's Cake Channel. Hai semua, di video kali ini aku mau membuat kue jajan pasar dari tepung ketan. Cukup unik, sekilas mirip dengan klepon, tapi ini bukan klepon. Kalau klepon diisi dengan gula merah dan tentu saja tidak bisa ditusuk dengan tusuk sate seperti ini. Pengen tahu kan gimana cara membuatnya? Yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Untuk bahan-bahannya, pertama kita siapkan 50 gram gula merah yang sudah dipotong kecil-kecil, masukkan ke dalam panci. Kemudian tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Selanjutnya masukkan 200 ml air. Sekarang kita masak sampai gulanya larut. Nah, ini sudah mendidih ya, dan gula merahnya juga sudah larut. Sekarang kita angkat.
Selanjutnya, siapkan setengah butir kelapa yang diparut kasar. Tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian masukkan 2 lembar daun pandan. Kita sobek-sobek daun pandan agar aromanya keluar. Setelah itu kita masukkan larutan gula merah sambil disaring. Selanjutnya, kita masak unti sampai larutan gula merah menyusut dan sampai agak kering ya. Nah, ini untinya, larutan gula merahnya sudah mulai menyusut ya dan sudah mulai kering. Sekarang kita angkat. Selanjutnya, siapkan setengah butir kelapa yang diparut kasar. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Selanjutnya kita tambahkan 2 lembar daun pandan. Sobek-sobek daun pandan agar aromanya keluar. Sekarang kita aduk agar garam dan kelapanya tercampur rata. Setelah itu, panaskan panci kukusan sebelumnya. Kita kukus kelapa parut selama 15 menit. Nah, setelah dikukus selama 15 menit, sekarang kita angkat kelapa parutnya. Siapkan wadah yang agak besar, aku mau pindahkan kelapa parut yang sudah dikukus. Selanjutnya, siapkan 250 gram tepung ketan, masukkan ke dalam wadah mangkok mixing. Kemudian tambahkan 2 sendok makan tepung beras. Lalu masukkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Kita aduk dulu campuran tepung sampai rata. Setelah itu, masukkan 230 ml santan panas. Kemudian tambahkan 2 sendok makan minyak sayur. Nah, selanjutnya ini kita aduk ya sampai tercampur rata. Aduk dengan spatula ya, karena ini masih panas. Sekarang kita ulek dengan tangan ya, sampai adonannya tercampur rata dan kalis. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata dan sudah kalis ya. Kemudian kita bagi 3 adonan sama banyak, karena aku mau buat 3 warna ya, jadi aku bagi menjadi 3 bagian. Adonan yang pertama, tambahkan warna pink secukupnya. Adonan yang kedua, aku tambahkan warna ungu secukupnya. Adonan yang terakhir, tambahkan warna hijau muda secukupnya. Sekarang kita aduk warna pink sampai tercampur rata. Sekarang kita aduk warna ungu sampai warnanya tercampur rata. Terakhir kita aduk warna hijau sampai tercampur rata. Nah, sekarang kita ambil kurang lebih 1 sendok teh adonan. Kemudian kita bentuk bulat pipih. Selanjutnya isi dengan unti kurang lebih setengah sendok teh. Setelah itu kita tutup, kemudian dibentuk bulat. Nah, kita bentuk bulat seperti ini. Nah, setelah semua selesai diisi dan dibentuk bulat, sekarang siap direbus ya. Rebus air sampai mendidih.
Lalu kita masukkan bola-bola ketan. Kita masak bola-bola ketan sampai mengapung dan matang. Nah, ini bola-bola ketannya sudah mengapung dan matang ya, karena bentuknya terlihat lebih besar dari bentuk semula. Sekarang kita angkat. Kemudian kita masukkan ke kelapa parut yang sudah dikukus tadi. Selanjutnya kita balur bola-bola ketan isi unti dengan kelapa parut. Warnanya cakep banget, bagus sekali. Nah, bentuknya seperti ini, seperti klepon, tapi ini bukan klepon. Untuk ide jualan agar terlihat unik, kita tusukkan bola-bola ketan ke tusuk sate seperti ini. Nah, kita tusukkan 3 buah ya bola-bola ketan isi unti seperti ini. Kemudian ini tinggal dijepret ya, lalu kasih stiker dan nama toko. Terima kasih sudah menonton. Support terus Landscape Channel ya dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, bentuknya cukup unik ya, warnanya juga bagus sekali. Ini mirip dengan klepon, tapi ini bisa ditusuk dan tidak bocor. Kalau klepon tentunya tidak bisa ditusuk seperti ini ya. Teksturnya lembut dan kenyal-kenyal, rasanya enak, manis, lembut, dan kenyal. Nah, selamat mencoba ya, semoga bisa bermanfaat. Hai, di video kali ini aku mau buat kue tradisional yang enak sekali dari bahan tepung ketan dan gula merah. Cara membuatnya mudah sekali, rasanya juga enak, legit, lembut, dan kenyal-kenyal. Yuk kita simak videonya, nonton sampai selesai ya. Pertama kita siapkan dulu loyang ukuran 20 cm tingginya bebas, kemudian alas dengan daun pisang. Setelah itu kita oles sekeliling loyang dengan minyak sayur. Kalau kuenya mau kelihatan tinggi, boleh pakai yang ukuran 18 cm. Nah, jika sudah selesai, kita sisihkan dulu loyangnya. Selanjutnya, kita siapkan panci, kemudian masukkan 400 gram gula merah. Lalu tambahkan 50 gram gula pasir. Selanjutnya, masukkan 3/4 sendok teh garam, kemudian tambahkan 850 ml santan dari 1,5 butir kelapa, lalu kita tambahkan 5 lembar daun pandan. Sekarang kita masak hingga gula larut, tidak perlu sampai mendidih. Nah, sekarang jika gula merahnya sudah larut, kita angkat. Selanjutnya ini kita diamkan dulu sampai suhu ruang. Sekarang kita siapkan 500 gram tepung ketan, masukkan ke dalam wadah mangkok mixing. Kemudian kita tambahkan larutan gula merah yang sudah dingin suhu ruang. Kita tuang dulu sebagian. Selanjutnya kita aduk hingga tercampur rata, halus dan tidak ada gerindil. Nah, ini adonannya sudah halus ya, tidak bergerindil. Kalau adonannya bergerindil bisa disaring dulu. Kemudian kita tuangkan sisa larutan gula merah. Sekarang kita aduk sampai tercampur rata. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata, halus dan tidak bergerindil ya. Kemudian kita tuang ke loyang yang sudah disiapkan tadi. Panaskan panci kukusan sebelumnya. Masukkan dodol gula merah, kita kukus selama 1 jam dengan api sedang.
Nah, sekarang setelah dikukus selama 1 jam, dodolnya sudah wangi dan sudah matang. Sekarang kita angkat. Selanjutnya kita diamkan dodol hingga dingin dan hingga padat dulu. Karena kalau masih panas seperti ini, kue dodolnya ini masih lembut sekali. Nah, sekarang jika dodolnya sudah dingin dan sudah padat, kita sisir dulu pinggirannya agar mudah dikeluarkan dari loyang. Sekarang kita keluarkan dari loyang. Sekarang kita potong-potong dodol gula merahnya. Warna dodolnya cakep, mulus, dan mengkilap. Terima kasih sudah menonton. Support terus Lynn's Cake Channel dengan cara subscribe. Jika kalian suka dengan videonya, silakan di like dan share sebanyak mungkin. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, ternyata mudah sekali ya cara membuat dodol gula merah. Cuman dikukus saja, tidak perlu lagi diaduk terlalu lama di atas kompor. Nih, teksturnya lembut, kenyal-kenyal, dan lentur. Yuk kita cobain ya. Rasanya enak, legit, wangi, lembut, dan kenyal-kenyal. Aku dan keluarga suka sekali dengan kue dodol gula merah ini. Nah, selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Halo, selamat datang di Lynn's Cake Channel. Hai semua, di video kali ini aku mau buat jajan pasar yang banyak disukai. Kali ini aku mau membuat kue koci-koci ketan hitam atau kue mendut ketan hitam. Rasanya enak, kenyal-kenyal, suka banget dengan kue ini. Yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Pertama kita siapkan dulu daun pisang yang sudah dicuci bersih atau dilap bersih, kemudian dilayur di atas api kompor. Potong daun dengan ukuran lebar 16 cm dan tinggi 18 cm. Sekarang siapkan setengah butir kelapa parut kasar, pilih kelapa yang setengah tua. Masukkan kelapa parut ke dalam wokpen atau kuali atau panci. Kita mau bikin unti kelapanya dulu. Kemudian tambahkan 100 gram gula pasir, tambahkan 1/4 sendok teh garam sebagai penyeimbang rasa. Lalu siapkan 150 ml air jus pandan suji dari 7 lembar daun pandan dan 10 lembar daun suji, ditambah 150 ml air di jus lalu disaring sebanyak 150 ml. Kemudian kita tambahkan ke kelapa parut. Selanjutnya kita masak unti kelapa sampai air menyusut. Nah, jika airnya sudah menyusut dan terlihat agak mengering, kita angkat unti kelapa. Selanjutnya siapkan 200 gram tepung ketan putih. Kita masukkan ke dalam wadah mangkok. Lalu tambahkan 100 gram tepung ketan hitam. Kemudian masukkan setengah sendok teh garam. Lalu tambahkan 125 gram kentang, rebus hingga matang lalu haluskan. Sekarang ini kita aduk dulu sampai tercampur rata. Setelah itu tambahkan 225 ml santan panas. Kita tuang santan panas. Kemudian masukkan 2 sendok makan minyak sayur. Sekarang kita aduk dengan spatula karena masih panas. Kita aduk rata.
Selanjutnya kita aduk dengan tangan sampai adonannya kalis. Nah, seperti ini adonan yang sudah tercampur rata, teksturnya lembut. Selanjutnya kita bagi adonan menjadi 21 bulatan atau bisa juga ditimbang masing-masing seberat 30 gram. Untuk sisa adonan kita tutup dengan plastik atau serbet agar adonannya tidak kering. Kemudian kita pipihkan 1 bulatan kue. Kemudian isi dengan 1 sendok teh unti kelapa. Sekarang kita bungkus, tutup rapat. Tekstur adonannya bagus banget ya, lembut sehingga mudah dibungkus, adonannya tidak pecah-pecah. Sekarang kita bulatkan. Nah, mulus ya karena tekstur adonannya bagus dan lembut. Setelah itu masukkan ke dalam cucing yang sudah dioles tipis dengan minyak sayur. Selanjutnya, setelah semua selesai dibungkus, kita susun kue koci-koci ke dalam kukusan. Panaskan panci kukusan sebelumnya ya, lalu masukkan koci-koci. Kita kukus kue selama 20 menit dengan api sedang. Sekali-kali buka tutup panci kukusan ya, agar kuenya tidak melebar. Nah, setelah dikukus selama 20 menit, matikan api kompor, kita angkat kue. Selanjutnya, agar permukaan kuenya tidak kering, kita oles tipis dengan minyak sayur. Selanjutnya, ambil 1 lembar daun pisang, oles tipis dengan minyak sayur. Kemudian kita tekuk seperti membuat pincu seperti ini. Lalu masukkan kue. Kemudian kita lipat ke dalam seperti ini. Selanjutnya, lipat sisi kanan dan kiri seperti ini. Nah, terakhir tinggal dikunci seperti ini, kita selipkan ke sini. Nah, jadinya seperti ini ya. Ternyata mudah sekali cara membungkus kue koci-koci ya. Terakhir, setelah semua koci-koci selesai dibungkus, kita tempelkan stiker atau merek dagang seperti ini. Terima kasih sudah menonton, support terus Linscake Channel ya dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik icon lonceng. Tampilannya cakep ya. Sekarang kita buka dulu daunnya. Nah, seperti ini ya tampilan dari kue koci-koci ketan hitam atau kue mendut ketan hitam. Sekarang kita belah dua kuenya. Tekstur kue lembut dan lentur. Perpaduan warnanya juga cakep dengan unti kelapa berwarna hijau pandan. Rasanya enak, manis untinya pas dan wangi pandan. Tekstur kue juga lembut dan lentur. Meskipun sudah dingin, tekstur kue koci-koci ini tetap lembut dan tidak keras. Nah, selamat mencoba ya. Semoga bisa bermanfaat.